Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kembali pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, sekarang ini memunculkan tanda tanya di tengah-tengah masyarakat, bahkan malah memunculkan kecurigaan karena telah 3 hari pelaksanaan kampanye berlangsung. Namun pasangan calon paslon Prabowo Subianto Gibran belum lagi pernah sekalipun melaksanakan kampanye. Sedangkan pasangan yang lain, Anies Caimin dan Ganjar Mahfud, sejak hari pertama sampai hari ini telah melaksanakan kampanye sesuai ketentuan yang dijadwalkan oleh KPU. Kenapa paslon Prabowo Gibran ini sepertinya santai-santai aja, tidak mengikuti kampanye, dan bahkan malah kabarnya dia tidak mengambil cuti. Ada apa ini? Apakah benar-benar dia telah yakin 100% akan memenangkan Pilpres ini, sehingga tidak perlu lagi mengikuti kampanye? Atau bagaimana? Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Antara Sosial menurunkan berita di bawah judul TKN tidak khawatir pasangan Prabowo Gibran belum kampanye. Berita ini hari Kamis tanggal 30 November 2023. Jakarta Antara. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengaku tidak khawatir pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 tersebut belum turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk berkampanye. Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufni Dasko Ahmad, mengatakan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah jauh-jauh hari bekerja menyambangi berbagai daerah di Indonesia. Ini bukan saja pasangan Prabowo Gibran melaksanakan ini. Pasangan Anies Baswedan Caimin, pasangan Ganjar Mahfud pun demikian. Bahkan Anies Baswedan telah jauh-jauh hari memulai dia terjun ke lapangan, berkunjung ke berbagai daerah. Begitu tahun 2022 lalu dia mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia sudah langsung tancap gas. Jadi bukan pasangan Prabowo Gibran aja yang turun ke lapang sejak dulu. Tetapi kenapa sekarang dia tidak kampanye sampai pada hari ketiga ini? Yang pertama tadi dikhawatiran bahwa Pak Prabowo atau Mas Gibran itu belum kampanye sekarang. Nah, bahwa kerja-kerja itu kalau menurut kami sudah dilakukan juga dari jauh-jauh hari. Bahwa kemudian ada implementasi atau perbuatan-perbuatan nyata dari Pak Prabowo di daerah-daerah pinggiran, kata Dasko dalam konferensi pers di media center TKN Prabowo Gibran, Jakarta, Kamis. Menurut Dasko, Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra maupun sebagai pribadi telah turun ke daerah-daerah sebelum masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Di daerah-daerah timur misalnya itu sudah dilakukan juga dari jauh-jauh hari, baik sebagai Ketua Umum Partai Gerindra maupun sebagai seorang Prabowo Subianto pribadi. Nah, itu juga ada banyak program yang kami jalankan yang dirasakan oleh masyarakat, walaupun kami tidak publis jelasnya. Yang jelas semua paslon ini telah melakukan apa dilakukan oleh Prabowo ini dengan caranya masing-masing. Selain itu, Dasko mengaku tidak khawatir karena pihaknya memiliki parameter untuk memiliki efektivitas kampanye seluruh pasangan calon paslon secara berkala. Kan ada parameter, ya, ada parameter. Nanti kita sama-sama lihat dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Itu kemudian efektivitas kampanye dari masing-masing paslon, ujarnya. Untuk diketahui
Sejak kampanye hari pertama pada Selasa 28 November, pasangan Prabowo Gibran memilih untuk tidak mengambil cuti dan masih bekerja sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta. Pada kampanye hari ketiga, Kamis, Prabowo terbang ke Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Putrajaya, Malaysia. Sementara itu, Gibran masih menjalankan tugasnya di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Sekali lagi, dengan ini jelas ini memunculkan pertanyaan jadinya bagi publik. Bahkan memunculkan kecurigaan jadinya. Ada apa ini? Dari berbagai informasi yang kita dapatkan di tengah-tengah publik, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan pasangan Prabowo Gibran ini belum melaksanakan kampanye atau terkesan tidak begitu tertarik dengan kampanye ini. Yang pertama, bisa jadi karena Prabowo Subianto tidak kuat fisik untuk melaksanakan kampanye mengelilingi negara Indonesia yang seluas ini karena usianya yang telah tua. Dan Gibran tidak cukup bahan untuk bertemu dengan rakyat dalam pelaksanaan kampanye. Bahan dalam ini tentu pengalaman dia. Karena itu dia memilih untuk tidak kampanye. Selanjutnya, bisa jadi karena hitung-hitungan suaranya sudah pas sekarang ini bahwa tidak lagi dia memerlukan kampanye. Dan bisa jadi hitung-hitungannya ini suara Prabowo sudah sekian banyaknya. Suara Gibran yang berasal dari ayahnya Pak Jokowi sudah sekian banyaknya. Suara ini tidak akan pergi kemana-mana lagi. Untuk itu tidak perlu melaksanakan kampanye. Kalau memang suara ini memang suara rakyat secara fair, tentu tidak jadi persoalan. Tetapi andai kata di sini ada efek dari kekuasaan yang sedang dipegang oleh Pak Jokowi selaku presiden, tentu ini yang nanti akan memunculkan kecurigaan di tengah-tengah publik. Contoh, karena Pak Jokowi sebagai seorang presiden sekarang ini, suara dari kalangan keluarga TNI, suara dari kalangan keluarga Polri, dia kop semuanya dengan memberikan perintah secara informal kepada Panglima TNI dan kepada Kapolri. Kalau sudah Panglima TNI memerintahkan kepada seluruh prajuritnya agar keluarganya dan keluarga istrinya atau sanak saudara istrinya, sanak saudara dia sendiri, prajurit TNI ini harus pilih nanti pasangan Prabowo Gibran, demikian juga TNI, dan ini menjadi perintah yang harus siap prajurit di TNI dan prajurit di Polri untuk menggolkan suara buat pasangan calon Prabowo Gibran.
Tentu ini tidak fair jadinya kalau ini yang dilakukan. Demikian juga kalau ada perintah terutama kepada kepala desa agar berusaha memenangkan pasangan Prabowo Gibran di desanya masing-masing dengan strategi yang harus dikawal oleh PJ Gubernur dan PJ Bupati Wali Kota. Tentu ini juga tidak fair jadinya kalau ini yang terjadi. Itu antara lain yang bisa menyebabkan tidak begitu tertarik paslon Prabowo Gibran ini untuk melaksanakan kampanye. Selanjutnya bisa jadi juga karena kalau seandainya sudah ada penekanan dari penguasa kepada penyelenggara pemilu agar mengamankan suara Prabowo dan Gibran. Kalau ini yang terjadi tentu berbahaya lagi. Jika tidak demikian, sulit publik sekarang mendapat jawabannya. Kenapa paslon Prabowo Gibran ini sepertinya tidak tertarik melakukan kampanye. Sebab sudah 3 hari belum melakukan kampanye. Izin cuti pun belum diambilnya. Jadi semakin hari semakin berseliweran berbagai dugaan, berbagai prasangka, berbagai kecurigaan di tengah-tengah masyarakat terhadap fenomena yang terjadi pada paslon nomor urut 2 ini. Dan kita tentunya berkeyakinan makin hari nanti kecurigaan, prasangka, dan berbagai interpretasi ini akan semakin menggelombang. Semua ini tidak biasanya. Malah sekarang ini publik tampaknya juga berpikir, pantasan Prabowo mengambil Gibran, walaupun mungkin di sisi elektabilitas Gibran ini tidak begitu akan membantu secara personal terhadap penambahan suara Prabowo. Tetapi mungkin selama Prabowo berada di istana, dia telah mengetahui strategi pemenangan yang bisa dilakukan oleh penguasa. Karena itu, walaupun Gibran anak kecil, anak muda belia yang belum punya pengalaman dari sisi politik sama sekali untuk seorang politisi setingkat capres, tetapi bagi Prabowo tidak jadi persoalan. Sebab yang memenangkan Pilpres nanti bukan elektabilitas, tetapi strategi untuk menang ini. Dan mungkin saja Prabowo selama berada di istana telah tahu benar apa yang menyebabkan Jokowi bisa menang 2 kali periode Pilpres belakang ini. Sahabat BN, yang kita harapkan tentu Pilpres 2024 ini benar-benar berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jangan ada kecurangan, jangan ada intimidasi, jangan ada penekanan-penekanan, jangan ada penggunaan kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon.
Pilpres. Jangan ada-adanya. Kalau sempat ada itu, dikhawatirkan rakyat nanti bisa tidak puas dengan hasil Pilpres ini. Kita tidak ingin tentunya pengumuman pemenang Pilpres nanti kembali diumumkan tengah malam seperti tahun 2019. Kita hanya menginginkan diumumkan pada jam kerja nanti oleh KPU. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.